Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2811-2813. Ada yang salah dengan itu. Wajah Zhao Nan tegang. Jika terus seperti ini, saya khawatir Li Jiushu akan kalah. Tidak masalah jika dia kalah, tapi melihat Tian Shen, jelas dia akan membunuhnya. Ma Hong khawatir. Kalah dalam sebuah permainan tidak lebih dari kalah dalam sebuah permainan, namun kehilangan nyawa tidak berarti apa-apa. Alam Chengdao bisa menggunakan alam abadi, ditambah jembatan hukum. Sun Tao merasa tidak enak dan berteriak, biarkan dia menyerah. Jika kamu tidak menyerah lagi, sesuatu akan terjadi. Tiga alam Tao adalah jembatan hukum dapat bekerja sama dengan alam abadi. Alam abadi dapat membangun area pembunuhan absolut dalam jarak tertentu. Jika target terjebak di dalamnya, maka akan sulit untuk melepaskan diri. Jembatan hukum dapat merebut kekuatan langit dan bumi, memperkuat alam abadi, dan membunuh lawan dengan kekuatan hukum. Bahkan keluarga abadi di Chengdao Jing pun rentan terhadap hukum langit dan bumi. Wajah Ding Jue berubah. Begitu dia ingin membuka mulut, tiba-tiba dia merasakan emosi aneh di hatinya. Mungkin segalanya tidak terlalu buruk. Tunggu sebentar. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu. Dia membayangkan keajaiban. Mungkin Jericho Lee terlalu mengejutkannya, jadi dia rela berjudi. Wah, kamu sudah mati. Dengan langkah Tian Shen, alam abadi terungkap. Sementara itu, jembatan hukum penuh cahaya, merampas kekuatan hukum dari kehampaan yang tak ada habisnya dan mengalir ke alam abadi. Kekuatan hukumnya lebih kompleks, dan tidak ada hukum yang sangat jelas dan terpadu, sehingga bidang abadi tidak terlihat begitu murni. Namun, Rao memang demikian. Dengan cara ini, sangat sedikit orang yang bisa menolaknya. Atau hanya itu saja. Jericho Lee sedikit mengernyit. Sun Senhai sempat berspekulasi bahwa Tian Shen mungkin menyembunyikan kartu yang sangat mengerikan, namun sejauh ini Tian Shen belum pernah menggunakannya. Kecuali jika kartu terbesar Tian Shen hanyalah jembatan hukum dan alam abadi. Untuk menjadi berani saat kamu sekarat. Tian Shen gila mengumpulkan kekuatan. Jika bidang abadi ingin memaksimalkan kekuatannya, ia harus memiliki kekuatan hukum yang cukup, dan kepercayaan lawan dapat memberinya waktu yang cukup. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, sepertinya hanya kamu satu-satunya. Jelas, laut dalam matahari terlalu mengkhawatirkan, atau Tian Shen masih memegang kendali. Tentu saja, untuk kehati-hatian yang biasa, pihak lain tidak memerlukan kartu, dan Jericho Lee tidak dapat mengesampingkan faktor ini. Jika pihak lain tiba-tiba mendapat kartu pada saat kritis, dia mungkin akan lengah. Nah, mati. Ketika kekuatan terakumulasi ke tingkat yang cukup, Tian Shen mengaum, jembatan hukum mekar penuh, bidang abadi dimulai dari kakinya, dan menjadikannya sebagai pusat untuk memasukkan lawan-lawannya. Pada saat yang sama, pisau panjang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Pedang panjang itu merupakan konkretisasi kekuatan hukum. Mereka membentuk susunan pedang yang ganas. Jika terjerumus ke dalamnya, bisa dibayangkan yang lemah akan hangus menjadi bubuk dalam sekejap. Haha. Melihat pisau melempar yang berputar-putar, Jericho Lee menjadi tenang, dengan sedikit jari kaki, kekuatan jiwa dilepaskan, dan pedang terbang jiwa terbentuk. Dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Zhang Daoling dan yang lainnya terkejut dan saling memandang. Apakah dia akan menggunakan susunan pedang untuk melawan susunan pedang? Bukankah itu sulit? Susunan pedang lawan memiliki kekuatan hukum, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan, Ge Hong mengerutkan kening. Li Xuanwu berkata, jangan khawatir. Di alam abadi, pedang terbang jiwa bertengger di atas kepala. Kali ini, pedang terbang jiwa sedikit berbeda dari masa lalu, lebih solid, dan warnanya juga menghadirkan semacam abu-abu putih, seperti asap abu-abu, tetapi juga memiliki makna ilusi. Bandingkan denganku. Tian Shen, kamu terlalu sombong. Begitu Jericho Lee melangkah, 108 pedang terbang jiwa membentuk beberapa susunan pedang dan menyapu susunan pedang dari arah yang berbeda. Dang dang dang. Disertai dengan benturan pedang dan pisau yang dahsyat, badai energi yang dahsyat mengamuk di medan abadi. Segera setelah semua orang melihat, susunan pedang yang tampaknya tak terkalahkan dihancurkan oleh susunan pedang hanya setelah beberapa napas, dan kemudian susunan pedang menyerang Tian Shen dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan, dan ada gelombang tak terlihat di sekitar Tian Shen. Formasi pedang datang untuk membunuhnya, tetapi tidak membunuhnya seperti yang dibayangkan orang. Sebaliknya, itu tidak berhasil setelah beberapa kali serangan. Saya tahu ada kartunya, tapi tidak berhasil. Mata Jericho Lee tertuju. Dia tidak peduli apa kartu andalan Tian Shen. Itu adalah pedang terbang 108 jiwa yang terbentuk. Kemudian, itu dikombinasikan dengan pedang terbang jiwa asli untuk membentuk 108 susunan pedang yang lebih menakutkan.
Belum lagi, susunan 108 pedang disatukan beberapa kali, dan akhirnya menjadi susunan pedang 36 jiwa. Wus, wus. Susunan pedang, dengan kekuatan membunuh yang tak terkalahkan dan lintasan serangan yang tidak dapat diprediksi, dengan panik menebas tubuh Tian Shen dan menghancurkannya. Ledakan. Ketika badai dahsyat mengamuk, orang-orang melihat semacam penghalang ilusi yang menyelimuti tubuh Tian Shen hancur, dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah seperti cangkang, meludahkan darah, dan jatuh ke dalam genangan darah. Ketika dia melihat pemandangan mengerikan ini, Qian Baoguang dan yang lainnya ingin pecah dan berteriak kesakitan. Untuk sesaat, seluruh arena menjadi sunyi. Entah itu resimen tentara bayaran api hantu, atau resimen tentara bayaran gigi iblis dan guntur, mereka semua terdiam. Adegan itu sunyi, dan semua orang menoleh ke sosok polos di arena tantangan dengan mata yang luar biasa, yang hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dari penampilan mereka. Bagaimanapun, hasil pertempuran itu di luar dugaan semua orang. Awalnya, mereka mengira Tian Shen akan menang dengan mudah dengan menggunakan jembatan hukum dan medan abadi. Apa yang telah terjadi? Sebaliknya, keadaannya malah lebih buruk. Won. Zhao Nan sedang kesurupan. Won Mahong merasa lega dari keheranannya dan menunjukkan ekspresi ekstasi, haha. Menangkan, wajah Grid Sun Tao bersemangat, dan mulut Ding Jue semakin lebar. Melihat kekalahan Tian Shen, mereka berempat sangat senang. Siapa yang tahu betapa khawatirnya mereka ketika melihat Tian Shen mengungkapkan budidaya jembatan Dao Sanshen. Namun, kekhawatiran ini sekarang pergi dengan kekalahan Tian Shen. Ding Jue, kamu memiliki resimen tentara bayaran yang luar biasa kali ini. Nada kekaguman Zhao Nan tidak dapat digambarkan. Biasanya, mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Ding Jue, tetapi sekarang mereka mengincar penampilan Li Jiushu. Di masa depan, mereka akan bersikap sopan kepada Ding Jue. Ding Jue menggosok tangannya dan wajahnya penuh kegembiraan. Kejutan yang dibawakan Jericho Lee padanya terlalu besar. Sekarang tidak peduli apakah Jericho Lee adalah abadi generasi kedua atau tidak, dia harus memenangkan Jericho Lee atas kekuatan yang dia tunjukkan hari ini. Tapi apa pedang terbangnya? Mengapa begitu kuat? Zhao Nan tiba-tiba bertanya dengan curiga. Bab 2812. Masalah ini juga membuat Ma Hong berpikir dalam-dalam, ya, masuk akal untuk mengatakan bahwa Tian Shen telah menggunakan bidang abadi dan jembatan hukum. Jika bekerja sama, seharusnya tidak ada ketegangan untuk mengalahkan lawan. Yah, mungkinkah itu kartu rahasianya sendiri? Ding Jue berpikir bahwa ini mungkin adalah generasi kedua dari makhluk abadi, jadi tidak mengherankan jika para tetua keluarga memberinya kartu yang kuat. Apakah ini jiwa langit dan bumi? Zhang Daoling mendecakkan lidahnya. Ge Hong juga melebarkan matanya dan bergumam, kekuatannya sepertinya terlalu kuat. Saya dengan jelas memperhatikan bahwa Tian Shen sepertinya memiliki harta pertahanan di saat-saat terakhir. Saya dapat melihat bahwa itu seharusnya menjadi semacam senjata pertahanan abadi yang dapat menahan serangan di bawah wilayah Chengdao, dan juga harus memiliki kemampuan untuk menyerang. Ketika pedang terbang menyerang sebelumnya, sebagian kekuatannya dinetralkan oleh senjata abadi tersebut. Titik petik 2. Penglihatan Zhao Gongming sangat tajam. Dia bisa melihat sekilas kartu truf Tian Shen. Tutut, tapi meski begitu, dia dikalahkan. Wen Qiong Tutut terkejut. Kekuatan kondisi jiwa Jericho Lee tidak terduga. Dia berpikir bahkan jika Jericho Lee ingin mengalahkan Tian Shen, dia harus sedikit menderita. Tapi hasilnya satu sisi kalah, Tian Shen tidak punya kekuatan untuk melawan. Dibandingkan dengan kegembiraan rakyat kita sendiri, orang-orang di resimen tentara bayaran Tian Shen suram, dan wajah resimen tentara bayaran api hantu, guntur, dan gigi ajaib juga sangat jelek. Kekalahan Tian Shen langsung menghantam kepala mereka. Di pusat pertempuran, Jericho Lee pergi ke Tian Shen dan menatap Tian Shen. Dia menemukan bahwa orang ini belum mati. Dia mengerutkan kening dan menggunakan jari kakinya untuk memilah-milah pakaian Tian Shen, yang telah dipotong-potong. Kemudian dia menemukan pedang perisai yang rusak, dan tiba-tiba menyadari, itu adalah senjata abadi. Apakah itu kartu terbesarmu? Sayangnya. Seharusnya pedang perisai inilah yang memblokir susunan pedang jiwanya sekarang, tetapi jelas bahwa Tian Shen telah kartu seperti itu, tapi dia terlalu percaya diri dan tidak bisa memainkan kekuatan pedang perisai, kalau tidak, dia tidak akan dikalahkan dengan menyedihkan. Batuk. Tian Shen terbaring di tanah, meronta dan meronta. Jericho Lee mencibir, bagaimana? Masih belum yakin. Tentu saja Tian Shen tidak yakin. Dia tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu. Tapi Jericho Lee tidak peduli dia mau atau tidak. Saat ini, pedang terbang jiwa mengembun lagi dan menusuk tenggorokan Tian Shen, Qian Baoguang dan yang lainnya berteriak untuk berhenti. Ketika mereka melihat bahwa dia akan melukai si pembunuh. Namun, Jericho Lee tidak memperhatikannya, dan matanya dingin, yang langsung mengakhiri hidup Tian Shen. Brengsek. Qian Baoguang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah dan bergegas maju apapun yang terjadi. Resimen tentara bayaran api hantu, guntur dan gigi ajaib juga bergegas maju.
Jericho Lee menarik sudut mulutnya, mengangkat tangan kanannya, dan api langit keluar. Pedang terbang jiwa melewati api, dan membentuk 360 susunan pedang dengan api. Ah! Sambil melolong keras, orang-orang ini semua bergegas ke mata air kuning, dan bahkan mayat pun tidak tertinggal. Mereka terbakar menjadi abu oleh api langit. Faktanya, Tianhuo adalah api paling kuat di bumi, tetapi masih banyak api yang lebih kuat di negeri dongeng. Namun, dengan peningkatan kekuatan Jericho Lee, kekuatan Tianhuo juga meningkat pesat. Terlebih lagi, sekuat apapun nyala apinya, itu tergantung penggunanya. Sekalipun penggunanya kuat, api biasa dapat mengerahkan kekuatannya. Semua orang di arena tantangan melihat pemandangan tragis itu dan tercengang. Di saat yang sama, mereka semua bergidik. Satu orang membunuh keempat resimen tentara bayaran. Banyak orang menelan ludah dan kaki mereka lunak. Mereka telah membayangkan berbagai macam situasi, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa situasi seperti ini akan terjadi secara sepihak. 4 resimen tentara bayaran besar dipilih oleh satu orang, dan semuanya dihancurkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira itu hanya lelucon. Lagi. Li Xuanwu sakit kepala. Saat berada di bumi, Jericho Lee melakukan hal semacam ini. Mungkin itu adalah sisi jahat dari roh bawaan yang kacau, kejam dan mematikan. Zhang Daoling melebih-lebihkan, orang kecil ini tangguh. Ini lebih dari sekadar kejam. Sangat mudah untuk memulainya tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, kata Wen Qiong. Keadaan jiwanya sangat kuat, Zhao Gongming menghela nafas. Bahkan keberadaan Yuan Shi Tianzun, saya khawatir tidak bisa dibandingkan dengan kondisi jiwanya. Kamu. Saat ini, Sun Haihai datang dan tergagap. Dia mengira Jericho Lee mungkin cukup tangguh untuk menghadapi Tian Shen, tetapi pada akhirnya, Tian Shen diselesaikan secara tatap muka, dan 4 resimen tentara bayaran dibunuh oleh Jericho Lee. Apakah orang ini masih manusia? Dengan lambaian tangan, Jericho Lee mengumpulkan semua cincin penyimpanan yang berserakan di tanah, lalu mengambil anak harimau Cifeng dari laut dalam. Bisakah kamu mengumumkan hasil kompetisinya? Tetua Paviliun Fei Dao perlahan pulih dari keterkejutannya. Setelah menatapnya dengan mata yang rumit untuk waktu yang lama, dia mengumumkan kontes selesai, Li Jiushu menang. Hasil dari kompetisi ini tidak hanya di luar dugaan penonton, tetapi juga di luar dugaan Paviliun Fei Dao. Dan yang paling mengerikan adalah Jericho Lee menghancurkan keempat resimen tentara bayaran secara langsung, yang tidak terduga oleh Paviliun Fei Dao. Namun, Paviliun Fei Dao tidak peduli. Dalam kompetisi berburu, bagaimanapun lawannya bertarung, itu hanya bergantung pada hasil akhir. Kalah atau mati adalah nyawa para pesaing. Saat hasil kompetisi diumumkan, penonton juga banyak berdiskusi, dan mata Jericho Lee penuh dengan kekaguman. Jericho Lee, menggendong 2 anaknya, menguap dan pergi ke arena tantangan. Sun Dipsi melihat ini bukan dari Aleng, apakah kamu tidak terus berpartisipasi dalam kompetisi? Bukankah pemenang kompetisi sudah ditentukan? Jericho Lee bertanya dengan heran, dan kemudian memandang orang-orang di Paviliun Fei Dao. Mendengar kata-kata itu, senyum masam di laut dalam, Jericho Lee membunuh Tian Shen terkuat ini, siapa yang berani bertarung dengannya? Anda tidak ingin mati. Tetua Paviliun Fei Dao juga merasa tidak berdaya dengan hasilnya, jadi dia harus mengumumkan, juara kompetisi berburu ini, resimen tentara bayaran Kyushu. Penontonnya bodoh dan saling memandang, tapi tidak ada keberatan. Mereka bahkan membunuh Tian Shen dan membunuh 4 resimen tentara bayaran. Tentu saja mereka memenangkan tempat pertama. Siapa yang berani melawannya? Resimen tentara bayaran lainnya, lanjutkan permainannya. Tetua Paviliun Fei Dao tidak tahu harus berkata apa. Kompetisi berburu tahun ini luar biasa. Ini baru permulaan babak final, namun juara sudah ditentukan terlebih dahulu. Setelah pertandingan, menurut saya itu akan membosankan. Namun dibandingkan dengan ini, masyarakat Paviliun Fei Dao lebih peduli pada Jericho Lee, karena kekuatannya terlalu mempesona, dan banyak dari mereka sudah mulai memintanya. Dilihat dari kekuatan bertarung Jericho Lee, prestasinya setidaknya ada di 3 bidang Tao. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengundangnya mengambil posisi sesepuh atau lebih tinggi di Paviliun Fei Dao, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan Paviliun Fei Dao. Bab 2813. Dengan berakhirnya Jericho Lee, kompetisi berikutnya pada dasarnya tidak menjadi apa-apa untuk ditonton. Dari 18 resimen tentara bayaran yang telah dipromosikan, 6 resimen tentara bayaran terkuat, Kyushu, Laut Dalam, Tian Shen, Guihuo, Moya dan Leiming, semuanya luar biasa karena kehadiran keluarga abadi Cheng Daojing. Sekarang Jericho Lee telah membunuh keempat resimen tentara bayaran kecuali resimen tentara bayaran Laut Dalam, dan memenangkan kejuaraan sebelumnya. 12 resimen tentara bayaran yang tersisa bertarung dengan resimen tentara bayaran Laut Dalam. Jadi resimen tentara bayaran Laut Dalam memenangkan tempat kedua tanpa ketegangan apapun. Adapun tempat kedua, kami tidak peduli. Juara kedua, lumayan.
Orang-orang yang bertanggung jawab atas Federasi Tentara Bayaran Laut dalam cabang utara Federasi Xiancheng sangat beruntung. Meski sayang sekali mereka tidak memenangkan kejuaraan, mereka adalah yang paling beruntung dibandingkan dengan 4 resimen tentara bayaran besar. Dan posisi runner-up juga sangat bagus. Ketika Anda kembali melaporkan tugas, Anda tidak boleh dihukum, mungkin Anda bisa mendapat hadiah. Sebaliknya, masyarakat di distrik timur dan barat murung. Bagaimanapun, tim terkuat yang mereka kirimkan dalam perang ini telah tiada, dan mereka pasti akan dihukum ketika kembali. Lebih penting lagi, distrik selatan dan utara luar biasa, dan markas besar pasti akan memberi penghargaan kepada kedua divisi tersebut. Bagaimana mereka dapat menyeimbangkan pemikiran bahwa pesaing mereka akan diberi imbalan? Tapi betapapun tidak seimbangnya mereka takut memikirkan kekuatan bertarung Jericho Lee yang mengerikan. Dari segi kekuatan saja, Jericho Lee dapat dibandingkan dengan para tetua di markas besar, dan sebagian besar tetua di cabang hanyalah kekuatan bakat dan Taoisme. Saat Jericho Lee turun dari arena tantangan, penonton berinisiatif memberi jalan dan terlihat penuh hormat. Di negeri dongeng, kekuatan lebih penting daripada dunia bawah, jadi yang kuat harus dihormati. Kekuatan bertarung Jericho Lee yang kuat di arena tantangan sudah cukup membuat semua orang menghargai dirinya sendiri. Tutut, kekuatanmu benar-benar tidak terduga, Zhao Gongming menggelengkan kepalanya dengan emosi. Dia tahu Jericho Lee sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan menjadi abnormal sampai tingkat tertentu. Jembatan hukum dan bidang abadi juga mudah untuk dikatakan. Dia terlalu lemah. Tidak ada yang aneh dengan dia, kata Jericho Lee. Lemah. Orang-orang tidak bisa berkata-kata. Tianzhen adalah pengembangan dari 3 alam Tao, dan efektivitas tempurnya pasti yang terbaik di alam Chengdao, tapi Jericho Lee rentan diserang. Jericho Lee membalikkan bibirnya. Dalam analisis terakhir, alasan mengapa dia dapat dengan mudah menghancurkan alam abadi dan jembatan hukum Tianzhen bukan karena seberapa kuat alam jiwanya, tetapi karena pihak lain tidak berlatih sama sekali. Ketika dia bertarung dengan Yu Linglong di awal, dia menemukan bahwa orang-orang ini terlalu terikat pada bentuk alam, yaitu terlalu terikat pada konsep formal alam abadi dan jembatan hukum. Ini bukan berarti hal ini buruk, tapi pasti buruk. Ini bukan permainan bulat. Jika Anda melakukan satu gerakan, jika lawan melakukan gerakan berikutnya, Anda datang dan saya pergi. Jika kita bertarung sesuai dengan bentuk alam dengan kaku, kita akan memiliki gambaran seberapa kuat efektivitas tempurnya. Mereka yang benar-benar berpengalaman dalam pertarungan tidak akan pernah berhadapan dengan bentuk kepala dan otak yang kosong. Sebaliknya, mereka akan secara fleksibel menggunakan setiap gerakan dan mengambil cara terbaik untuk menyerang musuh, sehingga memberikan kerusakan terbesar pada musuh dengan kekuatan paling kecil. Ibarat bermain game, tidak ada yang akan membuka jurus besar secara sembarangan saat lawan sudah penuh darah. Ia harus membidik kelemahan musuh, membuka serangan paling efektif, dan memberikan damage paling besar. Alam tersebut tidak mewakili keefektifan pertempuran. Alam abadi dan jembatan aturannya tidak dipraktikkan dengan baik, dan penerapannya sangat kaku. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Saya akan menyelesaikan keterampilan mengumpulkan kekuatan untuknya. Jika saya bertemu orang lain, saya akan menyela dia segera setelah dia mengumpulkan kekuatan. Apa gunanya trik ini? Anda tidak bisa cukup kuat untuk mengatakan sebutir telur. Jericho Lee tidak dapat menyangkalnya. Misalnya, sebagian besar gerakannya terjadi secara instan. Dia tidak perlu menyimpan tenaga sama sekali. Satu-satunya yang perlu menyimpan kekuatan adalah panah burung undet. Taktik ini, yang membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan, jelas memiliki kelemahan. Begitu musuh mengganggu proses pengumpulan kekuatan, kemungkinan besar akumulasi tersebut tidak akan selesai, kelemahannya akan terungkap dan akan terjerumus ke dalam krisis yang lebih besar. Dia juga jarang menggunakan jurus ini, dan ketika menggunakannya, dia selalu berusaha untuk menunda waktu dengan serangan lain sebanyak mungkin, untuk memperjuangkan waktu akumulasi yang cukup untuk dirinya sendiri. Untungnya, dengan peningkatan budidayanya, waktu bagi panah burung undet untuk mengumpulkan kekuatan semakin pendek. Pada level ini, semua gerakan panah burung undet tidak perlu mengumpulkan kekuatan lagi. Jika tidak, itu hanya dapat diklasifikasikan sebagai gerakan iga ayam untuknya. Lagi pula, ada banyak jurus yang bisa dia gunakan sekarang, semuanya merupakan jurus instan, yang jauh lebih kuat dari panah burung undet. Orang-orang terdiam, seolah-olah ini adalah kebenaran. Sebelumnya, mereka melihat bahwa Jericho Lee sengaja berdiri di sana untuk menonton pertunjukan ketika Tianzhen sedang menampilkan bidang abadi dan jembatan hukum. Jika dia menyela, Tianzhen akan kalah lebih mudah. Ayo pergi dan istirahat di sana. Kita tunggu sampai pertandingan selesai dan kita mendapat hadiahnya. Jericho Lee berbaring dan terlihat santai. Setelah lebih dari 1 jam, permainan akhirnya berakhir. Bagaimanapun, resimen tentara bayaran lainnya, kecuali resimen tentara bayaran laut dalam, sangat kuat dan memiliki poin tertentu. Yang lain saling mematuk. Ketika mereka bertemu dengan resimen tentara bayaran laut dalam, mereka mengakui kekalahan tanpa memikirkannya. Oleh karena itu, permainan berakhir lebih cepat dari permainan berburu sebelumnya.
Penghargaan juara adalah sepotong baja merah. Tidak apa-apa. Jericho Lee cukup puas menerima penghargaan juara. Cigang bukanlah bahan pemurnian khusus di negeri dongeng, yang setara dengan bahan besi hitam yang digunakan dalam senjata umum di bawah periode penghancuran lembah di bumi. Bagi Jericho Lee yang kini melarat, baja merah ini masih sangat berharga. Lagi pula, materi di negeri dongeng tidak sebanding dengan materi di bumi. Baja merah ini hampir setara dengan material bagian atas bumi, seperti meteorit Tian Hanshen. Baja merah dan rumput peri diberikan penghargaan. Tutut, ini bagus. Favorit Jericho Lee adalah hadiah rumput abadi. Bagaimanapun, dia kekurangan rumput abadi ramuan sekarang, dan taruhan yang dibuat oleh Tian Shen sebelumnya masih jauh dari cukup baginya. Sebelum menunggu akhir kompetisi, dia juga memeriksa cincin penyimpanan 4 resimen tentara bayaran. Tak perlu dikatakan lagi, sepotong lingxi dengan total hampir 200.000 telah ditambahkan, yang membuatnya kaya. Selain itu, ada sekitar 20 tanaman rumput peri. Dia tidak puas dengan angka tersebut. Ada lusinan orang, jadi dia terlalu miskin. Terlebih lagi, rumput peri kecil seperti itu tidak cukup untuk kemewahannya. Selain batu roh dan rumput peri, ada juga beberapa bahan lain-lain. Jericho Lee tidak sopan. Dia menghitung semua bahan yang bisa dia gunakan dan menyimpannya. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia membuang semuanya ke dalam ring penyimpanan. Mungkin dia bisa menggunakannya nanti.